Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang biasa kita sebut DPR, seharusnya jadi lembaga yang membawa suara rakyat ke dalam kebijakan negara. Tapi, kenapa ya? Banyak orang malah menjulukinya sebagai Dewan Perwakilan Rentenir? Julukan ini memang satir, tapi ternyata punya alasan yang cukup dalam. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Julukan Dewan Perwakilan Rentenir muncul dari keresahan masyarakat. Banyak yang merasa DPR lebih mementingkan kepentingan elit politik dan pemilik modal dibanding rakyat biasa. Kata rentenir di sini melambangkan pihak yang hanya mencari keuntungan tanpa peduli beban orang kecil. Sejak era reformasi, kritik ini makin keras. Setiap ada kebijakan kontroversial, mulai dari kenaikan pajak, UU KPK, sampai kenaikan gaji 3 juta per hari, nama Dewan Perwakilan Rentenir selalu jadi bahan sindiran di media sosial. Kenapa tuduhan itu muncul? Salah satunya karena banyak kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan perusahaan besar daripada rakyat. Misalnya, aturan soal investasi dan tenaga kerja yang dinilai merugikan pekerja. Selain itu, sering muncul isu tentang lobi-lobi politik di DPR, yang membuat keputusan mereka seakan bisa dipengaruhi oleh uang dan kepentingan. Inilah yang bikin publik sinis, lalu menyebut DPR bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil para pemodal. Julukan itu juga makin kuat karena gaya hidup DPR dianggap jauh dari rakyat kecil. Dengan gaji belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan, kelas tunjangan, fasilitas kesehatan, bahkan mobil dinas, anggota DPR sering dicap hidup mewah. Kontras banget dengan kondisi rakyat yang harus berjuang dengan harga kebutuhan pokok yang makin naik. Rasa ketidakadilan inilah yang bikin masyarakat makin skeptis. Skandal korupsi juga memperkuat stigma buruk. Kasus suap, proyek fiktif, hingga markup anggaran, kerap menyeret nama anggota DPR. Bayangkan, lembaga yang seharusnya jadi contoh integritas, malah sering jadi langganan pemberitaan negatif. Gak heran, akhirnya banyak orang makin yakin kalau DPR lebih mirip rentenir ketimbang wakil rakyat. Tapi perlu digarisbawahi, gak semua anggota DPR seperti itu. Ada juga yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat, meski sering kalah suara atau tenggelam dalam arus politik. Sayangnya, citra buruk segelintir orang yang korup, bikin kepercayaan publik terhadap DPR secara keseluruhan jadi runtuh. Lalu, apa solusinya? Salah satunya adalah dengan lebih kritis memilih wakil rakyat. Jangan hanya karena popularitas atau uang, tapi lihat rekam jejak mereka. Selain itu, masyarakat harus tetap mengawasi kinerja DPR. Suara kita, lewat protes damai, media sosial, atau jalur hukum, bisa jadi alat kontrol agar DPR tetap ingat, mereka dipilih untuk rakyat, bukan untuk rentenir. Jadi, julukan Dewan Perwakilan Rentenir memang muncul dari rasa kecewa rakyat terhadap perilaku sebagian wakilnya. Tapi masa depan DPR ada di tangan kita semua. Apakah tetap jadi bahan olok-olok, atau benar-benar jadi rumah bagi suara rakyat? Kalau menurut kalian, apakah julukan ini masih relevan sampai sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.